Suara Pembaharuan Indonesia Televisi. Singapura sangat berpotensi bangkrut jika pemerintahan Presiden Prabowo melarang transfer devisa hasil ekspor dari Indonesia ke Singapura. Hal ini sangatlah wajar karena faktanya sesuai data Pusat Pemantauan dan Analisa Transaksi Keuangan tahun 2024 jumlah transfer dana dari Indonesia ke Singapura sebesar Rp4.806 triliun jika kita bandingkan dengan PDB Singapura 2024 sebesar Rp8.231 triliun. Maka harus diakui uang yang ditransfer dari Indonesia tahun 2024 lebih dari 50% PDB negara Singapura tahun 2024. Artinya Parlemen Singapura dan pemerintah Singapura tidak boleh terlalu besar kepala atau jangan sekali-kali mengecilkan apalagi mengatakan Indonesia negara miskin sebab tanpa Indonesia Singapura akan binasa. Yang jelas harus diakui walaupun Singapura negara terkecil di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk 5.918 jiwa sesuai data tahun 2023 atau tidak sampai 50% dari penduduk kota Jakarta dengan luas wilayah Singapura 743.000 km tetapi negara Singapura tercatat sebagai pusat perdagangan terbesar di Asia dengan data PDB per kapita tahun 2023 sebesar $84.714 Amerika walaupun sedikit turun dari tahun 2022 tetapi masih merupakan yang terbaik di Asia Tenggara. Pertanyaan kita mengapa Singapura negara mungil dan tidak memiliki sumber daya alam seperti batu bara, nikel, timah, emas, tembaga dan minyak bumi bisa maju sedangkan Indonesia negara besar dengan sumber daya alam melimpah tetapi tidak bisa maju seperti Singapura. Jawabannya negara Singapura walaupun kecil tetapi sudah dipersiapkan oleh pemerintah kolonial Inggris untuk menjadi pusat transit barang terbesar di Asia. Dan harus diakui walaupun data Badan Koordinasi Penanaman Modal Singapura investor asing terbesar di Indonesia tetapi jika ditelusuri secara mendalam investor asing dari Singapura itu sebelumnya orang Indonesia atau perusahaan Indonesia setelah mereka sudah mulai maju. Mereka memindahkan kantor pusatnya di Singapura termasuk selalu mentransfer devisa hasil ekspor ke Singapura. Pengusaha-pengusaha inilah yang seharusnya sangat perlu didata oleh pemerintah dan diberikan satu pengetatan. Beberapa lalu dengan begitu semangat Menteri Koordinator Ekonomi Erlangga Hartarto mengatakan Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan khusus bagi para eksportir diwajibkan menyimpan devisa hasil ekspor 100% dalam setahun. Tentu masyarakat Indonesia sungguh sangat mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini. Hal ini karena amanah konstitusi negara Republik Indonesia, bumi air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Karena ini sepertinya tidak masuk di akal jika ada sebuah perusahaan datang investasi dan mengelola sumber daya alam Indonesia dan setelah diekspor hasil alam Indonesia lalu para investor itu simpan uangnya di Singapura. Tentu adalah sesuatu yang sulit diterima dengan pemikiran waras. Pemerintah Indonesia diharapkan serius untuk menerapkan aturan ketat terhadap kebijakan devisa hasil ekspor. Hal ini karena sudah puluhan tahun sumber daya alam Indonesia dieksploitasi besar-besaran, yang rusak tanah tumpah darah Indonesia tapi hasil dengan resiko kerusakan lingkungan itu dinikmati dengan sombong dan angkuh oleh negara kecil Singapura. Saatnya Indonesia harus menjadi tuan di negerinya sendiri.